Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melaksanakan PJJ kelas 5, yaitu kita masih di tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pada hari ini, Rabu 4 Agustus 2021. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, apakah anak-anak sudah siap? Apakah anak-anak sudah mandi dan juga sudah sarapan? Ibu harap anak-anak semua sudah mandi dan juga sudah sarapan ya, supaya kita bisa semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat belajar bersama dengan Ibu dan juga Bapak Guru. Tuhan, bantulah kami untuk memahami semua materi yang akan diberikan. Semoga kami mampu untuk menerimanya, semoga kami mampu untuk memahaminya. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, untuk membuat kita lebih semangat lagi, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan juga 4.1, membuat gambar cerita. Indikator pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh letak geografis negara Indonesia terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh letak geografis negara Indonesia terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tepat. Kedua, siswa dapat membuat gambar cerita. Nah, ini merupakan indikator dan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu memiliki gambar peta. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Ada 34 provinsi. Kemarin anak-anak juga sudah mempelajarinya ya. Nah, ini adalah Sumatera nih. Selanjutnya ini Pulau Jawa, ini Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ya, dan Indonesia memiliki 34 provinsi. Selanjutnya, penampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan alam. Hasil dari alam itu sendiri. Penampakan alam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu daratan dan perairan. Penampakan alam wilayah daratan meliputi daratan rendah, daratan tinggi, gunung, dan pegunungan. Nah, untuk dataran tinggi dimanfaatkan untuk yang pertama, kegiatan perkebunan teh, sayur, dan buah-buahan. Dua, dapat juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Tiga, area olahraga peralayang dan tempat wisata. Nah, ini merupakan manfaat dataran tinggi. Jadi, penampakan alam itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu daratan dan perairan. Kalau daratan itu meliputi daratan rendah, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan.
Nah, di sini sudah dicantumkan dataran tinggi dimanfaatkan untuk apa saja. Lanjut, gunung. Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Gunung yang masih aktif maupun bukan gunung api. Gunung tertinggi pada pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu ada di Pulau Sumatera. Nah, di pulau kita ini. Selanjutnya, Gunung Semeru. Dia berada di Pulau Jawa. Terus, selanjutnya yang ketiga, Gunung Rantekombolo. Nah, itu berada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya yang keempat, Gunung Puncak Jaya berada di Papua dan ini merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Dan yang kelima, Gunung Bukit Raya berada di Kalimantan. Gunungan dimanfaatkan untuk perkebunan, kawasan penelitian, peternakan, dan wisata. Di Pulau Sumatera, terdapat deretan pegunungan yang memanjang bernama Bukit Barisan. Dataran rendah sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan lahan pertanian, peternakan, permukiman, industri, perkebunan kelapa, dan perkebunan tebu. Pantai yaitu perbatasan wilayah daratan dan lautan. Contoh pantai, nah di sini ada Pantai Kuta, yaitu di Bali, Pantai Kuta, dan juga Pantai Ancol, itu berada di Jakarta. Penampakan alam wilayah perairan. Di sini ada sungai, selat, laut, dan danau. Sungai-sungai di Indonesia dimanfaatkan untuk budidaya ikan, sarana transportasi, kawasan pasar apung di Kalimantan, dan sarana olahraga. Sungai-sungai di wilayah Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera itu ada Sungai Musi. Di Pulau Jawa ada Sungai Bengawan Solo. Di Pulau Kalimantan ada Sungai Kapuas, dan ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Yang keempat, Pulau Sulawesi, yaitu Sungai Bone. Dan yang kelima, di Pulau Papua ada Sungai Mamberamo. Lanjut, selat. Selat adalah laut sempit yang ada di antara pulau-pulau. Selat berguna untuk penyeberangan antar pulau. Selat Sunda memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selat Bali itu memisahkan Pulau Jawa dan juga Bali. Selat Makassar itu memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Nah, untuk Selat Karimata itu memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Danau. Danau itu genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba di Pulau Sumatera Utara. Di tengahnya, Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Danau dimanfaatkan untuk tempat wisata, budidaya ikan air tawar, dan tempat menampung sumber air bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk laut dimanfaatkan untuk nelayan mencari ikan, tambak udang, dan juga budidaya garam dan rumput laut. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang kebudayaan. Nah, di sini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya, kekayaan dan ciri khas bangsa, daya tarik wisatawan, menjadikan interaksi dalam masyarakat berjalan lebih dinamis, keragaman kebudayaan, dan juga keragaman suku bangsa menciptakan keragaman kebudayaan, pakaian, adat, kesenian. Ini juga sudah dibahas oleh Bapak Parjo. Nah, untuk dampak negatifnya, masuknya budaya asing. Generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. 3. Generasi muda mencampur adukkan bahasa, sehingga kurang mengenal tata bahasa sendiri. Yang keempat, hilangnya atau tergerusnya beberapa budaya asli. Selanjutnya, pengaruh di bidang transportasi.
Nah, dampaknya ada positif dan juga negatif. Yang dampak positif yang pertama, perkembangan teknologi transportasi cepat, kekayaan dan ciri khas bangsa, daya tarik wisatawan, dan juga mempercepat dan mempermudah perjalanan. Untuk dampak negatifnya, hilangnya atau berkurangnya transportasi tradisional dan polusi udara. Sedangkan letak geografis di Indonesia berpengaruh juga di bidang komunikasi. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kemajuan teknologi alat berkomunikasi, mempercepat arus informasi, mempermudah transaksi jual beli. Dan untuk dampak negatifnya, meningkatkan kejahatan, sikap mengabaikan tugas, dan menurunnya prestasi bela negara. Nah, sudah. Nah, selanjutnya langkah membuat gambar cerita. Kemarin kita juga sudah membahasnya, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita. Di sini yang pertama menentukan tema, yaitu penentuan tema bertujuan agar kalian lebih mudah dalam membuat gambar cerita. 2. Mempersiapkan alat gambar. Dalam persiapan ternyata ada dua teknik yang digunakan, teknik kering dan teknik basah. 3. Membuat sketsa gambar. Gores tipis dan ringan agar mudah dihapus dan dibetulkan. Yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Tebalkan tepi gambar dan hapus garis-garis tipis yang tidak diperlukan. Lalu lakukan pewarnaan. Nah, pasti anak-anak sudah paham ya, karena ini sudah dibahas beberapa kali. Nah, selanjutnya Ibu mau mengajak kalian untuk melihat contoh gambar cerita, namun ada temanya, yaitu temanya bangga menjadi anak Indonesia. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada 3 gambar nih. Ini ada 2 anak sedang memegang bendera merah putih. Mereka tertawa nih, merasa senang, berarti mereka bangga menjadi anak Indonesia. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, mereka memakai pakaian adat. Nah, sesuai dengan bangsa Indonesia yaitu beragam kebudayaan. Nah, budayanya pasti beragam, adatnya juga beragam. Nah, di sini juga tertulis aku anak Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, tulisannya juga sama. Aku anak Indonesia, nih ada bendera merah putihnya yang tinggi. Nah, mereka sedang hormat. Ini merupakan contoh gambar cerita dengan tema bangga menjadi anak Indonesia. Selanjutnya ada tugas, buatlah gambar cerita sederhana dengan tema bangga menjadi anak Indonesia, sesuai kreasi anak-anak, atau bisa mencontoh gambar yang sudah ada pada PPT. Tugasnya di buku e-book halaman 134. Waktu mengerjakan 1 minggu. Tugas paling lambat dikumpulkan hari Rabu 11 Agustus 2021. Kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini yaitu 1. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi kenampakan alam wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan. Selanjutnya, kenampakan alam wilayah perairan. Itu ada sungai, selat, laut, dan juga danau. Pengaruh kondisi geografis Indonesia berpengaruh pada bidang kebudayaan, transportasi, juga komunikasi. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana dampak positif dan negatifnya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan tema, mempersiapkan alat gambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan dan mewarnai gambar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih kesediaannya untuk belajar bersama Ibu, dan selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan Ibu Guru. Tuhan,
Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Dan juga sertailah dan dampingilah kami selalu. Semoga kami dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, silakan mengerjakan tugas, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan selalu. Bye-bye.